Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah dirinya yang ingin minta maaf kepadamu. Wah, siapa yang ingin minta maaf kepada Leo? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo. Leo, kira-kira apa yang menyebabkan sampai mereka ingin minta maaf kepadamu, Leo? Ada salah apa dari dirinya untukmu, Leo? Leo. Oke, di kartu pertama. Wow, penyesalan yang terdalam. Saya merasakan di sini energinya ya, kepahitan dalam diri dia. Dia ego, dia marah padamu. Ini ada orang beberapa yang mungkin ya, selalu menyalahkan dirimu atas kesalahannya atau ketidakmampuannya. Ataupun mungkin juga tidak memperjuangkanmu sehingga dia menyesali. Dimana pada saat kalian sudah berpisah, baru dia sadar bahwa kamu orang yang tepat untuknya. Kamu orang yang betul-betul saya sayangi, Leo. Ya. Ini entah juga kamu bisa energinya, karena saya lihat di sini kehilangan mendalam. Berarti ada beberapa yang kamu ingin minta maaf karena sosoknya sudah nggak ada. Artinya sudah meninggal, entah siapapun, entah orang tua, entah pasangan. Karena ada beberapa yang sudah terpanggil ya, yang mana kamu bentrok dengan dia dan akhirnya dipanggil Tuhan dan kamu belum minta maaf sama dia. Itu yang sangat membuatmu tertekan, terpukul. Karena energinya bisa terbolak-terbalik, ini bisa di energimu, bisa di energinya. Tetapi kalau kita bicara dia yang sudah meninggal, berarti ini energimu. Karena ada penyesalan terdalam dari diri Leo untuk orang yang sudah tiada. Dimana mungkin kamu berpikir bahwa saya belum membahagiakan orang tuaku, saya menyakitinya atau ribut ya, atau saya belum bisa maksimal menjaganya sebelum dia pergi, saya tidak berada di sisinya. Artinya ada keikhlasan, kepasrahan, tapi ada penyesalan. Kalaupun ini dia masih bersama, masih hidup ya, berarti ya penyesalan juga. Tetapi lebih ke dirinya yang mana meninggalkan Leo atas perbuatan dia di masa lalu, yang mana dia lebih egois dari dirimu. Dia merasa kamu egois, tapi padahal sebenarnya dia tahu bahwa dia lebih egois dari dirimu, di mana dia membenarkan kesalahan dia. Dia merasa kamu sosok yang baik, kamu orangnya jenius, bekerja keras, pintar, tapi seolah-olah dia itu nggak mau tersaingi. Jadi ada beberapa di sini, mungkin sahabat juga merasa kamu itu kompetitor, ya, ataupun mungkin pasanganmu merasa kamu itu kompetitor. Kompetitor artinya
kalian itu berkompetisi gitu, padahal sahabat, tapi kok macam seolah-olah Leo ini saya cemburu sama Leo karena dia bisa gitu. Macam contoh Leo, kalau seandainya kamu wanita, loh kok saya kalah dengan istriku gitu. Kalau seandainya pasangan ya, dia lebih dari saya minder sebenarnya. Saya minta maaf, saya belum bisa jadi yang terbaik untuk dirimu. Contohnya kalau wanitanya Leo lebih up, ya mungkin dari segi penghasilan ya dia merasa terkucilkan gitu. Dia minta maaf, saya belum bisa menjadi suami yang mapan untukmu sehingga kamu harus kerja juga. Ataupun mungkin saya tidak seperti laki-laki lain yang selalu memberikan hadiah ya untukmu. Ini ada beberapa orang-orang yang mungkin kondisinya dia sudah berusaha tapi mungkin belum rezeki ya. Ini ada juga yang malas, tetapi saya lihat di sini yang lebih mendalam ingin minta maaf kepada kamu ini adalah orang-orang yang dia sudah berusaha tapi rezekinya kok mampet gitu. Kayak macam tertutup gitu. Dia ingin membahagiakanmu, niat ada. Tapi kok serasa Tuhan itu nggak memberikan gitu. Kamu up gitu, lebih up dari dia. Ya. Ini pun juga dia merasa minder. Seolah-olah kamu lebih up dari dia. Dimana kamu seharusnya duduk di rumah santai, tapi kamu yang harus bekerja. Nah itu dia ingin minta maaf atas, ya dia sudah berusaha gitu, tapi saya bingung. Nasib saya seperti gini, takdir saya seperti gini. Kamu jangan marah ya Leo, maafkan saya atas keterbatasanku. Saya sudah berusaha, tetapi semesta belum memberikannya untukku. Dan terima kasih kamu sebagai istri atau pasangan, karena di sini ada pacar yang membiayai pacarnya ya. Kamu bisa berjuang untuk kita gitu. Masih pacar aja udah gini loh. Dia bangga bisa mendapatkan kamu. Kamu memberikan atau memanage semua kebutuhan, pengeluaran. Ya. Dia bahagia bersamamu. Tapi maaf, dia belum bisa membahagiakanmu. Ya. Tapi dia bahagia, dia bersyukur bisa mendapatkan kamu, Leo. Kalau yang malas di sini ada juga, ya malas ya. Bagaimana ya kalau malas? Ada beberapa yang merasa bahwa, Leo kan bisa semua, sudah saya malas aja. Tapi saya minta maaf juga, kenapa? Kenapa kemalasanku ini terlalu tambah malas gitu? Dia juga bingung. Ya. Dia tahu kesalahannya, saya ini malas gitu, tapi tambah malas lagi. Ya mungkin karena ada beberapa dari bahasa Leo yang mungkin ya menurut dia kasar sehingga dia tersakiti, sehingga akhirnya menjadi-jadilah malas itu. Padahal sebenarnya dia ingin berusaha untuk bisa jadi lebih dari dirimu, tapi nggak bisa. Ini ada beberapa yang tekanan mental dari kalian Leo. Jadi mungkin omongan Leo harus dipertipis, diperhalus, diperlembut supaya dia nyaman. Orang-orang ini nyaman ataupun tidak berprasangka buruk terhadapmu. Ya. Di sini ada pasanganmu yang mana dia minta maaf belum bisa menjadi suami yang baik atau istri yang baik, ataupun pasangan pacar yang mana kok saya belum bisa memberikan yang terbaik untukmu, janji di altar gitu atau di mana gitu ya, di penghulu gitu untuk menikah denganmu. Ya. Atau belum punya keberanian untuk ke rumahmu, melamarmu. Maafkan, karena saya belum siap. Ini ada beberapa pasangan sebenarnya ini sudah sayang kamu ya. Tetapi dia belum siap secara fisik, terutama mental. Ya. Karena yang mental ini ibaratkan kamu lebih dari dirinya. Nanti orang tua kamu bilang apa? Terus kamu pekerjaan apa? Oh ternyata kamu mau hidup dari anakku ya. Ini contoh ya, dia takut tertekan seperti gitu. Ini ada. Kamu numpang hidup di anakku ya. Apalagi kalau dia cewek, Leo cewek, wah, kamu numpang-numpang hidup aja ya. Ataupun mungkin ada garis keturunan keras, ya mungkin fanatik agama atau fanatik suku, sehingga mau tidak mau dia sudah down. Ini bicara mental dia kurang. Harus punya orang tua punya standar-standar tertentu sehingga dia merasa saya kayaknya ada standar nggak masuk nominasi nggak ya.
Atau mungkin kamu sudah pernah dijodohkan dengan yang lain sehingga dia merasa down. Maaf, saya belum bisa menghalalkanmu gitu. Saya ingin sekali berbahagia bersamamu, hidup bersamamu, tetapi kok semesta berkata lain gitu. Dan di sini ada penantian juga dari dirimu yang masih menantinya, dan ucap terima kasih kamu masih bisa menantinya walaupun mungkin kondisinya dia belum bisa berbuat terbaik untuk dirimu, Leo. Ya. Oke, di sini orang-orang nih saya merasakan ya energinya ada beberapa juga dari pimpinanmu, dari pekerjaan ya, yang minta maaf kepada mungkin ada salah kata. Ini lebih ke salah kata ya. Tersinggung. Atau mungkin kamu sudah resign baru dia menyesal, ataupun mungkin kamu masih sama-sama di pekerjaan itu. Dia tahu bahwa karena egonya dia nggak bisa minta maaf ya karena dia sebagai bos, sebagai pimpinan. Ya. Tapi dia tahu bahwa kamu loyal. Dia tahu bahwa saya sudah memperlakukan kamu itu tidak adil, salah gitu. Tapi kamu tetap masih bertahan di company ini. Ya, ada beberapa yang dia tahu apa yang dia ucapkan itu salah kepadamu. Mungkin kamu tersinggung, mungkin kamu menangis. Dia mencintai kamu sama seperti mencintai keluarga. Kenapa? Karena loyalitas kamu. Ya. Dia tahu apa yang pernah dia lakukan mungkin menyinggung hatimu. Ini bicara tentang kerjaan ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa kerjaan yang koneksinya dengan keluarga juga gitu. Sehingga merasa bahwa saya ini kan orang tua, saya ini kan kakak. Jadi ya begitulah. Walaupun mungkin kondisinya salah, tetap dia membenarkan karena ya salah gitu. Karena dia bos gitu. Ya. Ataupun juga karena masalah pekerjaan akhirnya terbawa-bawa ke urusan keluarga gitu. Ada beberapa yang menyesali. Karena saya lihat di sini ada bisnis keluarga ya. Dimana ribut dengan mungkin pasangan, akhirnya pekerja atau bentrok dengan pekerjaan. Akhirnya konsentrasi dengan keluarga atau silaturahminya buyar ya, pisah, marah. Padahal sebenarnya masalah keluarga, bukan karena masalah kerjaan, atau masalah kerjaan dibawa-bawa ke keluarga. Nah itu ini ya. Ataupun mungkin kalau seandainya memang profesional kamu kerja ya, ada bosmu memang loyal tahu bahwa kamu tuh loyal terhadap perusahaan dan dia merasa bersalah telah berkata kasar kepadamu atas egonya ya. Kita lihat lagi. Saya merasakan di sini ada yang LDR. Ya, dia minta maaf ataupun mungkin dia belum bisa datang ke kamu, menjemputmu. Mungkin ya atau pulang kampung nantinya karena belum dapat cuti, ataupun mungkin ya kontrak kerja gitu kan. Sehingga belum bisa berkumpul. Ataupun mungkin buka puasa bersama ataupun sahur gitu bersama karena kondisinya tidak berada di tempat yang sama gitu. Dia merasa bahwa maaf, hadirku belum ada seutuhnya untuk kalian. Ini terutama untuk yang LDR ya. Apalagi kalau sudah punya keluarga, sudah punya anak, dia rindu sekali. Ataupun mungkin membayangkan suatu saat nanti saya pulang, ya kita berkumpul bersama lagi. Maaf, belum bisa ada di saat posisi ini sekarang. Ya mungkin dia di luar negeri, di luar kota, ya. Atau yang tadi saya bilang ada mungkin di sini orang tuamu merindukanmu pulang untuk sahur, untuk lebaran, tetapi belum bisa. Ya, dirinya belum bisa pulang kalau seandainya kamu dari segi orang tua. Kalau dari segi anak ya maafkan saya, ayah atau ibu, saya belum bisa pulang karena tugas, karena pekerjaan. Nah, itu ya. Kita lihat lagi. Untuk di sini ada yang menipu diri sendiri. Dia minta maaf kepadamu karena tidak jujur pada dirinya. Ini ada yang suka kamu ya. Ada yang suka kamu di mana dia merasa bahwa saya ini suka kamu, tapi seolah-olah saya sudah nggak, ya sudah deh, dia tipu diri aja deh.
Seolah-olah saya nggak suka kamu, nggak menginginkan kamu, karena di sini ada pasanganmu yang mungkin sudah bercerai ataupun mungkin lagi marahan, ya pokoknya udah putus lah ya. Tapi seolah-olah saya sudah nggak mau, saya pokoknya kita musuhan. Padahal sebenarnya hatinya masih terkoneksi dengan dirimu, ingin kamu bersatu kembali, tetapi karena gengsi. Dia minta maaf karena gengsinya terlalu tinggi, sehingga untuk ucapkan maaf itu sangat berat. Tapi dia tahu bahwa saya inginkan kamu gitu, hadirmu di sisiku. Ini lebih yang sudah putus ya, atau bahkan bercerai. Dia masih mengingatmu, walaupun mungkin sudah ada penggantinya. Kalau ya penggantimu gitu maksudnya. Tetapi tetap kamu selalu di hatinya, yang dia inginkan. Dimana dia menipu diri sendiri seolah-olah dia tidak menginginkanmu atau sudah move on, sudah melupakanmu, padahal sebenarnya belum. Oke, berikutnya di sini ada nah nih, pinjam-pinjam duit nih. Pinjam-pinjam duit, waduh, nih ada temanmu, ada keluargamu ya, ada pasangan juga, kamu bisa menyesuaikan saja siapakah orangnya yang suka pinjam-pinjam duit, belum kembalikan, bahkan mungkin menghilang, atau pura-pura lupa, atau pura-pura lunas ya. Dia minta maaf belum bisa melunasi, dia tahu dia salah, atau bahkan lari dari kenyataan, pura-pura lunas tadi ya. Ya dia minta maaf karena kamu sudah membantunya, tapi dia malah mempersulit dirimu. Dimana kamu yang harus ataupun ribut-ribut dulu baru dia ganti, atau bahkan belum ganti, akhirnya dia menghilang. Akhirnya kalian ribut. Ya dia minta maaf, tapi dia akan menggantikan suatu saat nanti, karena saat ini belum bisa. Dia lagi banyak kebutuhan juga. Dia tahu dia salah. Dia tahu kamu yang terbaik, kamu masih bisa membantunya dalam susah. Tapi malah dia yang kurang ajar gitu, dia tahu ya. Tapi ya dia hanya bisa memberikan doa untukmu. Saya rasakan di sini ikhlas ya, karena dia sudah nggak tahu siapa lagi yang mau membantu. Bahkan mungkin dia mau datang kembali kepada kamu, tapi dia nggak berani karena ya dia takut nanti kamu marah. Utang yang kemarin aja kamu belum bayar, kamu mau utang lagi, nggak bisa. Mungkin jawaban kamu seperti gitu ya. Dia bilang nggak bisa. Jadi dia nggak datang, dia nggak berani datang. Padahal dia lagi butuh kamu, Leo. Dan di sini pun ada yang merasa bahwa saya sangat bersalah. Kenapa saya memperlakukan Leo seperti gitu? Karena di sini ada kasus penipuan juga, di mana dia lari dari tanggung jawab. Bilang investasi ini, investasi itu, saya kenalkan sama teman kamu, kita bisnis ini, bisnis itu. Ini ada orang dari sini ya, kamu tanam deposit sekian aja. Ya, dia yang mengenalkan, dia yang perantara, tapi akhirnya ujung-ujungnya kasus penipuan. Nah, ini dia merasa bersalah sekali. Seolah-olah dia menjebakmu dalam kehancuran. Dan dia bingung juga bertanggung jawab pakai apa. Bingung. Sehingga dia rasa bersalah sangat besar. Ini bicara tentang keuangan. Ataupun mungkin kondisinya pasanganmu. Saya belum bisa membuatmu bahagia. Ini yang tadi saya bilang di awal. Kamu ketangguh gitu untuk memperjuangkan keluarga. Saya belum bisa memaksimalkan perekonomian kita. Dimana ya saya terbantu oleh dirimu. Terima kasih, Leo. Tapi saya minta maaf karena membuatmu harus turun tangan gitu untuk bekerja. Panas-panasan, capek. Tapi saya bangga bisa mendapatkan kamu, Leo. Ya. Jadi ada penyesalan, tetapi ada sisi bangga juga kepadamu. Ya, dan di sini ada beberapa yang merasa bahwa oke, saya menyesali apa yang pernah terjadi pada diriku, di mana saya selalu berbuat kasar kepadamu, Leo. Ini terutama dalam ucapan atau tindakan, lebih cuek atau bahkan mendiami. Ini ada beberapa ya. Jadi serba salah juga nih. Ada beberapa yang berkata kasar, akhirnya kamu terluka. Dia tahu dia salah. Adapun dia di sini ya, dia diam untuk menutupi kesalahan dia. Dia juga terluka gitu. Kenapa saya cuekin sama Leo? Kenapa saya cuekin dia? Karena ya dia bingung juga, dia mau bicara apa sama kamu. Jadi dia banyak diam. Tapi dia minta maaf, saya diamin kamu. Bukan karena kamu salah, tetapi untuk
ya perlindungan untuk diriku, karena dia sudah salah, dia tidak bisa membela diri lagi, jadi dia banyak diam aja. Seolah-olah kamu yang terpukul lagi, ya, seolah-olah kamu yang merasa bersalah. Padahal sebenarnya dia diam itu bukan karena kamu yang salah, tapi karena dia sudah dia salah, dia nggak tahu dia harus berbuat apa lagi, jadi dia hanya bisa diam aja. Dan mungkin ada tindakan juga, ya, entah dari perselingkuhan, dia minta maaf, ataupun pemukulan, dia minta maaf. Di sini juga ada orang tua, ya, yang ingin minta maaf. Saya lihat, mungkin kamu yang sebagai orang tua memukul anakmu. Mungkin kamu dalam hati kecil, aduh saya minta maaf nak ya, ibu atau ayah memukulmu kemarin. Tapi ada rasa sayang gitu. Ataupun mungkin pasangan kamu. Ataupun mungkin dulu orang tua kamu memukulmu, dia minta maaf loh, tetapi kamu kayak macam langsung pergi. Atau ada tindakan atau salah kata, langsung kamu pergi, meninggalkan orang tua. Orang tua rindu kamu, ingin pulang tuh. Ingin kamu datang, pulang untuk bisa berkumpul bersama lagi. Leo. Jadi komplit ya, di sini ada pasangan, ada kakak, ada adik, keluarga ya. Ada sahabat dan pasangan yang ingin minta maaf kepadamu. Kamu di posisi mana silahkan. Kamu yang menentukan energimu sendiri. Leo, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu. Di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf W di sini. Ada huruf B. Ada huruf Q. F. H. T. F. L. Hanya double, energinya up. N. E. Z. W-nya double. Ada T juga double. Wow, ini energi yang up ya. Penyesalan nih orang-orang ini. W. Maaf. O. P. Ada K. Dan ada I. Jadi untuk koneksi di sini kamu terkoneksi dengan huruf W, B, Q, F, H, T, V, L, H, N, E, Z, W, T, O, P, K, dan I ya. Oke. Semoga resonate ya. Dan untuk koneksi dari zodiak ya, kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kamu bisa lihat ya. Dimana di sini zodiak kamu terkoneksi, saya sudah menarik energinya dengan zodiak Gemini. Ada juga Aquarius, ada Scorpio, ada Leo, ada Sagittarius, ada Cancer, ya, dan terakhir satu lagi saya rapikan dulu biar kelihatan ya. Tempatnya kurang pas ini soalnya. Oke, dan di sini ada bintang Pisces ya. Oke, wow, bisa lihat nggak ya? Semoga bisa ya. Oke, jadi untuk koneksi di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Gemini, Aquarius, Scorpio, Leo, Sagittarius, Cancer, dan Pisces. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.